Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita kunci tangan dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas berkat yang pimpinan-Mu yang senantiasa menyertai kami sepanjang hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah online kami, biarlah Engkau mendahului setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir, supaya semuanya berjalan dengan lancar, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari anak-anak katakan amin. Kita harus seperti asih Tuhan Yesus Kristus, surat-surat pengasih orang muda. Kita harus Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu. Hari ini, anak-anak ini telah memberikan persembahan dari hati kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Daki gunung yang tinggi, turun terlayang dalam, melintasi padang rumput hingga tertekan. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra, layung jauh di sungai. Yesus besertaku.
Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita dapat mendengar, bahkan dapat belajar sebuah lagi cerita kanak-kanak yang diambil di dalam kitab Kejadian 1 ayat 9 hingga 13. Kemudian di dalam kitab Mazmur 104 ayat 13 hingga 17. Nah, sebelum kita mendengar cerita kanak-kanak ini, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan di atas kesempatan ini, di mana kami dapat belajar dan mendengar sebuah cerita bagaimana Engkau menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kami terima dan kami sambut cerita ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cerita ini bermula pada suatu hari ketika Tuhan melihat dunia yang kosong, tanpa daratan dan tanpa tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman, "Hendaklah air di bawah langit berkumpul ke satu tempat supaya tanah kelihatan kering." Maka muncullah daratan dan air berkumpul menjadi lautan. Kemudian Tuhan berkata lagi, "Hendaklah tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan, rumput hijau, pokok-pokok besar yang menghasilkan buah, dan segala jenis tanaman." Seketika itu juga tanah dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Tuhan memandang ciptaannya lalu berkata, "Ini sangat baik." Hari itu Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan menetapkan itu sebagai hari ketiga dalam penciptaan dunia. Nah, setelah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak membiarkannya begitu saja. Dia mengirimkan air hujan dari langit untuk menyuburkan tanah. Rumput hijau tumbuh segar untuk menjadi makanan bagi hewan, dan buah-buahan yang manis tersedia untuk manusia. Pokok-pokok besar menjadi tempat burung-burung membuat sarang. Dahan-dahannya melindungi burung daripada panas matahari. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna supaya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup bersama dengan harmoni. Nah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumbuh-tumbuhan adalah hadiah istimewa daripada Tuhan. Tumbuh-tumbuhan ini memberikan kita makanan, memberikan kita udara yang segar, dan menjadi tempat untuk berlindung. Jadi, kita mesti bersyukur kepada Tuhan dan menjaga ciptaannya dengan baik. Nah, bagaimana caranya kita menjaga tumbuh-tumbuhan ini? Yang pertama, kita menanam pokok dan bunga di sekitar rumah kita. Tidak membuang sampah di merata tempat, menggunakan air dengan bijaksana supaya tumbuhan dapat terus hidup. Nah, ingatlah, setiap kali kita melihat pokok bunga atau rumput, itu adalah bukti kekuasaan Tuhan dan bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Tuhan mau kita menjaga dunia ini dengan baik, karena semuanya ini adalah ciptaannya. Demikian cerita Alkitab kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena menciptakan tumbuh-tumbuhan yang memberikan kami makanan, memberikan kami udara yang bersih, bahkan memberikan kami pemandangan yang indah. Ajarlah kami untuk menjaga ciptaan-Mu dengan penuh kasih. Amin. Hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. Hari kedua Tuhan menciptakan langit. Hari ketiga Tuhan menciptakan langit.
darah tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan burung dan ikan. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan dan manusia. Hari ketujuh Allah menghenti berehat. Dia memberkati, Dia menguruskan semua ciptaannya. Semua ciptaannya. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 104 ayat 24. Sekian dan terima kasih. Senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Aduh senangnya, aduh senangnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang tersenyum padaku, aku disayang, aduh senangnya. Jadi shalom adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Mari saya bawa dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah selesai sekolah minggu. Berkat Tuhan menyertai kami, sehingga kami sukacita dan dipenuhi dengan damai. Jauhi kami dari segala berbahaya. Pimpinlah kami, sehingga kami berjumpa lagi di dalam ibadah akan datang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.